Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur marilah senantiasa awalimpah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa banyak. Dan apabila kita mau menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit kajian yang bertemakan meniti jalan ke surga. Berbicara masalah surga, saya yakin semuanya sudah paham, sudah mengerti bahwa surga itu adalah tempatnya kenikmatan, tempatnya kebahagiaan, dan semuanya pasti menginginkan untuk masuk ke surga. Tetapi tidak semua orang mengetahui syarat untuk bisa mencapai ke surga. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau masuk ke surga, itu kita harus punya 3 bekal, punya 3 syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu jalan menuju ke surga. Yang kedua, untuk mengetahui jalannya saja kita belum bisa masuk ke dalam surga. Kita harus tahu pintu surga. Ketika kita sudah tahu pintu surga, kita belum bisa masuk ke surga, maka kita harus punya kunci surga. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bahas satu persatu syarat untuk menuju ke surga. Yang pertama, pintu jalan surga. Apa itu jalan ke surga? Kalau kita mau masuk ke surga, maka kita harus tahu jalan ke surga. Jalan ke surga itu adalah thalabul ilmi. Kita harus belajar, kita harus punya ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui halal dan haram. Kita bisa mengetahui baik dan benar. Kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Kita bisa tahu, bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ilmulah kita tahu jalan menuju surga. Ketika kita melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berjuang untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, itu sangat luar biasa, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan yang sangat berat. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mus'ab bin Umair, diceritakan bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat muda, berasal dari keluarga yang kaya, serba kecukupan, apapun bisa terpenuhi oleh keluarga dari Mus'ab bin Umair. Tetapi di dalam hati Mus'ab bin Umair ini
timbul gejolak. Karena waktu itu masih mengikuti penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung. Sehingga suatu saat Mus'ab bin Umair mendengar yang namanya Muhammad. Disitulah Mus'ab bin Umair mencari informasi, mencari keterangan tentang Muhammad. Setelah itu Mus'ab bin Umair mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengadakan kajian, mengadakan taklim di salah satu rumah sahabat yang namanya Al-Arham, dengan bersembunyi supaya tidak ketahui keluarganya. Maka Mus'ab bin Umair ini akhirnya bisa bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain untuk taklim langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam perjalanan waktu, keluarga dari Mus'ab bin Umair ini mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair ini sudah bergabung pada Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Apa yang terjadi? Maka Mus'ab bin Umair ini disiksa oleh keluarganya, bahkan dikurung di dalam kamar, tidak dikasih makan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai akhirnya Mus'ab bin Umair ini terusir dari keluarga. Inilah beratnya ujian, rintangan, cobaan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad waktu itu hanya untuk mencari ilmu. Pada akhir hidupnya Mus'ab bin Umair ini harus syahid di dalam peperangan waktu itu, di perang Uhud, di mana diceritakan bahwa tangan dari kedua Mus'ab ini terputus akibat tebasan pedang dari kafir Quraisy dan harus meninggal tertusuk oleh tombak. Dan waktu meninggal itu tidak ada harta yang dibawa. Mus'ab bin Umair itu miskin sampai akhir hidupnya. Bahkan untuk penutup jasadnya itu tidak bisa menutupi, kain kafannya itu tidak bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya. Ketika kain kafan ditarik ke atas sampai kepala, maka kakinya ini kelihatan. Ketika kafan ditarik ke bawah, maka wajahnya kelihatan. Inilah Mus'ab bin Umair, begitu gigihnya di dalam menuntut ilmu, bahkan berjuang untuk membela agama Islam. Walaupun Mus'ab bin Umair itu di tengah-tengah keluarganya ini adalah orang kaya, semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu salah satu modal, salah satu syarat untuk kita bisa masuk ke surga, yaitu mengetahui jalan ke surga. Oleh sebab itu, mari semuanya Bapak Ibu jamaah, kita lebih semangat lagi untuk bertaklim, kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kajian-kajian yang sudah diadakan di masjid-masjid maupun di musola-musola, bahwa ilmu itu sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumah untuk berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ketika kita mau masuk ke surga, kita harus tahu pintu-pintunya surga. Kalau tadi kita sudah tahu jalan menuju surga, kita belum bisa masuk kalau kita tidak tahu pintu surga. Maka kita harus tahu pintu surga. Apa itu pintu surga? Pintu surga itu adalah amal soleh. Jadi ketika ilmu kita sudah dapat, bagaimana caranya
menjalankan puasa, kita tahu syarat rukunnya, kita tahu bagaimana cara menjalankan sholat, kita tahu menjalankan zakat, infak, sedekah. Maka dengan semua ilmu yang sudah kita dapat ini harus kita praktekkan menjadi amal soleh. Bagaimana kita bersedekah. Ketika kita melihat sahabat Nabi waktu itu, kita berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mensedekahkan semua harta yang dimilikinya ke jalan Allah untuk perjuangan agama Islam. Jadi pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi itu selalu berkompetisi untuk mensedekahkan hartanya. Bagaimana juga yang namanya dengan Umar. Umar itu selalu bersaing dengan Abu Bakar. Tetapi Umar ini masih kalah dengan. Kalau Umar itu mensedekahkan semua sebagian atau separuh hartanya, tetapi Abu Bakar ini semua harta yang dimiliki itu disedekahkan untuk perjuangan Islam waktu itu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita bahwa sedekah, amal jariah ini, amal soleh ini menjadi salah satu pintu-pintu surga. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semua kaum muslimin, mari di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sedekah. Karena di bulan-bulan ini pahala dilipat gandakan sampai berkali-kali. Oleh sebab itu kami mengajak, mari kita perbesar sedekah kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat. Biarpun kita tidak bisa menyamainya, minimal kita bisa mendekati apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui pintu surga, kita masih belum bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Kita harus mempunyai yang namanya kunci surga. Jadi pintu itu belum bisa terbuka kalau belum ada kuncinya. Maka kita harus punya yang namanya kunci surga. Kemudian apa itu kunci surga? Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kalimat tauhid ini sangat rawan, sangat rentan lepas dari ideologi kita, lepas dari iman kita. Oleh sebab itu kalimat ini harus kita pegang teguh, harus kita pegang erat-erat sampai kita meninggal. Seperti kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu kerasnya siksaan, begitu dahsyatnya rintangan-rintangan yang mereka hadapi, tetapi kalimat tauhid itu tidak pernah dia lepaskan, pegang erat. Kita lihat kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Yasir. Dari Yasir ini semua keluarganya terbunuh. Ya, anak Yasir namanya Ammar bin Yasir harus terbunuh. Ya, Yasir juga terbunuh. Bahkan istri dari Yasir yaitu Sumayyah harus terbunuh juga oleh Abu Jahal. Dan tragisnya terbunuhnya adalah dengan cara ditusuk, kemaluan oleh Abu Jahal sampai beliau meninggal. Ini hanya memegang kalimat tauhid ini, ya, sampai harus mengorbankan hidupnya.
Kita lihat lagi seperti kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini salah satu budak yang majikannya itu bernama Umayyah. Umayyah ini sangat kejam sekali. Bagaimana Bilal ini dijemur di padang pasir yang sangat panas, kemudian tubuhnya ditindih batu besar. Bagaimana Bilal bin Rabah ini dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tetapi apa yang terjadi? Biarpun siksaan Bilal ini yang sangat luar biasa dahsyatnya ini, Bilal tetap mengatakan wahid, wahid. Jadi kalimat tauhid ini tidak akan pernah dilepaskan dari hatinya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat dari kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi ini, begitu besar cobaannya, begitu dahsyat ujiannya, ketika kita bandingkan dengan zaman-zaman sekarang kita ini, zaman yang sekarang serba mudah, serba enak, maka jangan sampai zaman yang serba mudah enak ini bisa menggelincirkan kita ke pintu neraka. Jadi untuk masuk ke surga, kesimpulannya kita harus mengetahui, kita harus punya 3 modal tadi, yaitu kita harus tahu jalan menuju surga supaya kita tidak sesat. Apa itu jalan menuju surga? Yaitu ilmu. Maka kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus tahu pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu adalah amal soleh. Yang ketiga, kita harus punya kunci-kunci surga, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang tidak boleh kita lepaskan sampai kita meninggal nanti. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Semoga kita semua bisa mengikuti, menjumpai bulan Ramadan ini dan menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sampai selesai nanti, dan semoga Allah masih memanjangkan usia kita sehingga tahun depan kita pun masih diberi kesempatan untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Kita akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.